Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nolendari dari Prodi Kebidanan. Saya akan melakukan ujian PTS dengan pembikinan video. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penyembuhan HIV/AIDS dengan ruqyah. Nah, jadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan bahwa HIV/AIDS adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obatnya. Nah, sebelumnya mari kita bahas mengenai definisi HIV/AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau lebih sering kita dengar dengan AIDS adalah penyakit yang memiliki karakteristik merusak sistem pertahanan atau imunitas tubuh secara progresif. Nah, untuk tingkat progresivitas dari penyakit ini itu berbeda-beda pada setiap orang. Nah, jadi hal ini itu lebih bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya itu ada tingkat kerendahan tubuh, tingkat atau tingkat kekebalan tubuh. Yang kedua itu ada fungsi imun, yang ketiga perawatan kesehatan, selanjutnya itu ada kehadiran infeksi lain atau infeksi yang berada dalam tubuh kita. Yang kelima itu ada karakteristik strain virus, yang terakhir itu ada penularan HIV/AIDS. Nah, jadi HIV/AIDS itu dapat ditularkan melalui beberapa cara yang meliputi anal atau vagina dan oral seks. Nah, adapun transfusi darah ibu ke bayi pada saat ibu itu hamil, pada saat kelahiran dan menyusui. Adapun pada penggunaan jarum suntik yang telah terkontaminasi secara bergiliran. Untuk HIV/AIDS itu tidak menular melalui jabatan tangan, tinggal bersama, bahkan berbagai pakaian yang bekas dipakai oleh penderita dan peralatan masak seperti wajan, gelas, sendok, piring itu tidak dapat menularkan virus tersebut. Nah, untuk HIV/AIDS itu ditemukan pertama kali di Afrika pada daerah sub-Sahara atau lebih tepatnya di Geishas pada abad 20-an dan kini telah menjadi endemik global. Nah, selanjutnya untuk penyebaran HIV/AIDS, sebuah studi epidemiologi di USA telah mengidentifikasikan adanya beberapa kelompok orang dewasa yang berisiko tinggi tertular HIV, yaitu ada pria homoseksual dan biseksual, intravenous drug abuse atau penyalahgunaan obat narkotika terutama itu melalui jarum suntik. Nah, ketika orang itu telah mengonsumsi narkoba melalui jarum suntik, maka ia dapat mudah tertular oleh virus ini. Selanjutnya itu ada hemofilia, yaitu kurangnya faktor pembekuan darah sehingga darah itu sulit membeku. Selanjutnya ada resipien atau penerimaan darah dan komponen darah yang terinfeksi. Nah, jadi orang yang menerima donoran darah dari orang yang telah mengidap penyakit ini, maka orang yang menerima darah tersebut akan terinfeksi melalui darah dari donor tersebut. Nah, yang terakhir itu ada orang yang melakukan hubungan seksual secara heteroseksual atau orang yang melakukan hubungan seksual secara sering. Nah, selanjutnya itu dari berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sahihlian dari sahabat Abu Hurairah bahwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya. Nah, dan diriwayatkan Imam Muslim dan Jabir bin Abdillah, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sembuh obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya itu adapun hadis riwayat yang telah diriwayatkan pula dari Musnad Imam Ahmad dari Syihab Utsman bin Suraik bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, aku pernah berada di samping Rasulullah SAW, lalu datanglah segerombolan Arab dusun. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, ya wahai para hamba Allah, berobatlah sebab Allah tidak meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali suatu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Itu hadis Ahmad dan Bukhari dalam Al-Abdul Mutaf, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-At-Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyembuhan HIV/AIDS dengan Al-Quran. Tidaklah salah jika kita menggunakan obat medis, namun alangkah baiknya kita tidak menyampingkan firman Allah Ta'ala sebagai obat, yakni Al-Quran. Telah dijelaskan dalam firman Allah, hadis Rasulullah SAW, dan berkata salafus salih tentang hal ini berdasarkan firman Allah, kami turunkan dari Al-Quran suatu yang telah dirawat menjadi penawar dan rahmat bagi orang muslim. Nah, sekian materi yang telah saya sampaikan mengenai penyembuhan HIV/AIDS dengan ruqyah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.